Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam pembelajaran di awal semester 2. Dalam pembelajaran kita kali ini adalah tentang Quran surat Al-Fil. Tentunya anak-anak tahu, mungkin ada sebagian yang tahu apa sih itu surat Al-Fil, bagaimana isi surat Al-Fil. Yuk kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pembelajaran kita amati dulu ada beberapa gambar. Ada 3 buah gambar di sini. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Apa sih yang mereka lakukan? Ya, betul. Mereka semua sedang membaca atau sedang belajar. Tentunya belajar di kelas. Nah, kita harus tahu belajar itu harus ada yang membimbingnya. Siapa yang membimbingnya? Yang membimbingnya adalah guru. Di sini kita lihat ada seorang guru. Jadi belajar itu nggak boleh sembarangan. Karena apa? Kalau kita belajar tanpa guru, seperti kita sedang belajar digurui oleh setan. Sehingga belajarnya itu tidak jelas. Tapi kalau ada gurunya, nanti ada yang mempertanggungjawabkannya. Di sini yang pertama ada beberapa siswa sedang membaca buku atau membaca kitab atau membaca Al-Quran. Di gambar yang kedua adalah ya betul sekali. Mereka diperintahkan oleh gurunya untuk membaca. Kenapa demikian? Karena membaca itu adalah jendela daripada dunia. Jadi ketika kita membaca, kita buka jendela dunianya. Jadi pengetahuan kita bertambah, apapun itu kita bertambah. Itulah membaca. Ya. Gambar yang ketiga. Ya, tepat sekali. Sini ada seorang guru sedang menerangkan tentang materi pembelajarannya. Dan apa yang dilakukan sama anak-anak muridnya? Diam dan menyimak. Tepat sekali. Nah, jadi itulah belajar. Ada gurunya menyampaikan dan siswa menyimak. Tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol dan lain sebagainya. Sehingga pesan yang disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru itu menjadi jelas kepada kita dan sampai dan jadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita. Tentunya kalian sering mendengar tentang Quran surat Al-Fil. Apakah kalian sering membacanya? Nah, bagi yang sudah, alhamdulillah bagus sekali. Tapi bagi yang belum, dicoba. Coba kalian buka Al-Quran, buka juz amma tentang surat Al-Fil. Tentunya materi kita ini juga ada di buku LKS kalian, tepatnya ada di halaman 3 dan halaman 4 yang akan kita pelajari. Nah, di sini materi yang akan disampaikan pertama adalah tentang pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fil. Lalu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Fil yang benar. Kemudian bagaimana cara menghafalkan dengan mudah dan bagaimana cara menuliskannya. Yuk kita langsung saja belajar masuk kepada apa sih itu Quran surat Al-Fil. Al-Quran surat Al-Fil adalah surah yang diturunkan di Mekah. Jadi Al-Quran itu diturunkan di 2 tempat. Yang pertama di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah.
Kalau yang diturunkan di kota Mekah pada umumnya sering disebut dengan surah Makkiyah. Tapi tidak hanya yang di kota Mekah terus disebut dengan Makkiyah, tidak juga. Akan tetapi ada ciri-ciri daripada surat Makkiyah itu sendiri. Yang salah satunya adalah secara garis besar itu diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, ciri-ciri surat Makkiyah, biasanya suratnya itu pendek-pendek. Yang ketiga, itu biasanya tentang seruhan tentang ketauhidan, mengesahkan Allah, mengenalkan Allah kepada manusia. Itu isinya. Jadi ajakan untuk menyembah Allah. Kebanyakan itu surat yang golongan Makkiyah seperti itu. Ya. Kemudian ajakan untuk manusia dalam berbuat kebaikan, untuk mengesahkan Allah, mengenal Allah. Gitu. Jadi itulah ciri-ciri daripada surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Fil merupakan surat terdiri dari 5 ayat. Dan Al-Fil itu sendiri artinya adalah gajah. Apa sih isinya? Surah Al-Fil itu menceritakan tentang pasukan gajah dari kota Yaman yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha, yang mana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Apa sih alasannya daripada Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Jadi ada sebuah peristiwa di mana ada seorang penduduk dari kota Makkah itu secara diam-diam masuk ke dalam sebuah tempat yang dibuat oleh Raja Abraha. Apa tempat itu? Tempat itu adalah sebuah gereja yang sangat besar dan mewah. Karena merasa tidak ingin dikalahkan, dan Raja Abraha tahu tentang adanya bangunan yang luar biasa, yaitu Ka'bah di sebuah kota di Mekah. Akhirnya Raja Abraha pun membangun sebuah gereja yang sangat besar. Karena ada ketidaksenangan daripada penduduk Makkah tersebut, akhirnya ada yang diam-diam menyusup dan mengejek, bahasanya mengejek ya, ingin mempermalukan, sehingga Raja Abraha menjadi marah. Apa yang dilakukan orang tersebut? Yaitu memberikan kotoran di dinding daripada gereja tersebut. Jadi kotorannya itu di gereja itu dilumuri oleh kotorannya. Dan pada akhirnya Raja Abraha tahu, sehingga marah, membuat Raja Abraha marah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Raja Abraha memerintahkan pasukan-pasukannya yang sangat banyak dengan persenjataan yang sangat lengkap untuk menghancurkan Ka'bah. Di situ juga Raja Abraha membawa pasukan yang mengendarai seekor gajah. Nah, dari sinilah arti daripada surat Al-Fil diambil. Kenapa? Karena menceritakan tentang pasukan bergajah yang dibawa pimpinan oleh Raja Abraha. Akhirnya Raja Abraha mengirim pasukannya ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak sampai kota Mekah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan burung yang dikenal dengan namanya burung ababil. Apa sih yang Allah ingin lakukan? Ternyata Allah itu ingin menghancurkan daripada pasukan Raja Abraha. Allah itu sangat melindungi yang namanya Ka'bah.
Sehingga di situ Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan kehebatannya. Manusia, kamu ini kok sombong banget, punya banyak pasukan, tapi kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Yang kamu ingin lakukan adalah menghancurkan tempat ibadah yang menjadi salah satu kiblat daripada umat Islam. Sehingga Allah gagalkan daripada penyerangan Raja Abraha. Disitulah Allah mengirim burung ababil yang sangat banyak. Bahkan pasukan bergajah Raja Abraha menganggap burung itu adalah sebagai awan yang sangat hitam, awan yang sangat gelap, saking banyaknya burung. Akan tetapi ternyata setelah dilihat oleh pasukan bergajah Raja Abraha, ternyata itu bukan awan, melainkan burung yang berbondong-bondong. Yang mana burung tersebut membawa batu-batuan yang menyala, yang mana batuan tersebut dikirimkan oleh Allah dan diambil dari neraka, dari batu yang sangat panas. Saking panasnya sehingga batu tersebut menjadi menyala. Yang akhirnya burung ababil menyerang secara bertubi-tubi tanpa belas kasihan dan belas ampun, sampai seluruh daripada pasukan Raja Abraha, pasukan bergajah itu binasa. Dari surat inilah memiliki pesan bahwasannya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, Allah itu maha segalanya. Dan kita sebagai hamba, sebagai hambanya Allah, sebagai makhluknya Allah, itu tidak boleh yang namanya memiliki sifat sombong. Apa yang ingin kita sombongkan? Allah saja yang maha segalanya itu tidak pernah sombong. Bahkan Allah adalah zat yang boleh sombong tapi tidak pernah sombong. Apa yang ingin diciptakan sama Allah? Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Tapi apakah Allah sombong? Tidak. Allah tidak pernah sombong. Tapi kita, melainkan hambanya, melainkan makhluknya, baru kita memiliki pasukan 60.000, 4.000, 10.000, ataupun memiliki kekayaan, tapi kita udah yang namanya sombong. Jadi disinilah pesan daripada Al-Quran surat Al-Fil. Selain itu, di sini juga mengajarkan kita juga tidak boleh yang namanya menjadi seorang pemimpin, ya, itu semena-mena, semaunya. Melihat yang lemah itu kita tindas, melihat yang miskin itu kita aniaya. Itu tidak boleh dilakukan. Dan inilah pesan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Sehingga di situ Allah tunjukkan, hei orang-orang yang sombong, tuh kalau kamu sombong, jadi seorang raja, jadi seorang pemimpin, jadi seorang apapun itu, Allah akan membinasakan kalian. Seperti halnya Raja Abraha yang dihancurkan Allah tanpa tersisa dengan cara mengirimkan burung ababil. Allah akan mengirimkan apapun yang Allah kehendaki. Allah akan balas semua perbuatan yang kita lakukan
Semasa kita menjadi seorang pemimpin tentunya pemimpin yang zolim. Kalau ya kita pemimpin yang amanah juga Allah akan balas, tapi dengan cara membalas dengan kebaikan. Tapi kalau zolim, nauzubillah min zalik, kita tinggal tunggu kapan Allah akan membalasnya. Dengan cara apa Allah akan membalasnya, semua manusia tidak akan ada yang tahu. Itulah tentang kisah daripada Al-Quran surat Al-Fil. Dari sini anak-anak perlu Pak Arif ingatkan bahwasannya kita menjadi seorang hamba Allah, makhluk Allah, tidak perlu ada yang kita sombongkan. Boleh kita sombong nanti pada waktunya. Apa juga yang ingin kita sombongkan? Secara yang kita sombongkan semuanya bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak, dalam hal apapun kita tidak boleh sombong. Kalau ada rasa ingin sombong, cepat-cepat kita mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahal azim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita selaku hambanya itu memiliki kekuatan, melainkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah pertemuan pertama kita tentang pesan yang ada di Al-Quran surat Al-Fil. Baiklah anak-anak, di situ pelajaran kita untuk pelajaran minggu depan adalah tentang tata cara membaca Al-Quran surat Al-Fil. Pada halaman 3 di buku LKS kalian, silakan kalian kerjakan apa itu surat Al-Fil, di mana diturunkannya, berapa jumlah ayatnya, apa isi kandungannya, dan bagaimana sikap kerjasama yang baik. Itu kalian kerjakan. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang kedua, yaitu tata cara membaca Al-Quran surat Al-Fil. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ketika ada yang ingin bertanya tentang terkait pesan yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Fil, tinggal diisi di komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sekian materi kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Arif. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar, dan yang utama jangan lupa sholat 5 waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.